Cerita horor berdasarkan kisah nyata berikut ini terdapat deretan cerita horor berdasarkan kisah nyata dari berbagai daerah Nusantara. Cerita ini terus berkembang secara turun-temurun bahkan dari orang yang ikut merasakan bahkan mengalaminya. 1. Hantu Jeruk Purut, DKI Jakarta. Kisah Hantu Jeruk Purut adalah legenda terkenal dari satu pemakaman di Jakarta Selatan. Konon, sosok pastor tanpa kepala sering terlihat berkeliaran membawa kepalanya sendiri, diikuti seekor anjing hitam. Cerita ini bermula ketika seorang pastor dimakamkan di sana, namun karena pemakaman itu dianggap salah tempat, arwahnya tak pernah tenang. Banyak orang yang sengaja berkunjung malam hari, dan beberapa di antaranya mengaku melihat sosok tersebut mondar-mandir di area kuburan. Cerita ini semakin populer saat ada pengunjung yang tersesat lalu mendapati penampakan sang pastor. Kejadian nyata, seorang penjaga makam mengaku sering mendengar langkah kaki berat di malam hari, disertai suara anjing menggonggong tanpa asal-usul. Bahkan, seorang peziarah wanita pernah pingsan setelah melihat sosok tanpa kepala tersebut di tengah malam. 2. Si Manis Jembatan Ancol, DKI Jakarta. Kisah ini berasal dari Jembatan Ancol di Jakarta Utara, yang konon menjadi tempat bersemayam arwah seorang gadis cantik bernama Maryam. Pada era kolonial, Maryam melarikan diri karena dijual sebagai istri paksa oleh keluarganya. Dalam pelariannya, ia ditemukan oleh sekelompok pria dan tewas tragis. Sejak saat itu, arwahnya sering muncul di sekitar jembatan, menggoda pengendara yang lewat atau menampakkan diri di kaca spion. Kejadian nyata, banyak pengendara motor yang melintas di malam hari mengaku tiba-tiba merasa ada penumpang di belakang mereka. Beberapa bahkan melihat sosok wanita berambut panjang dan bergaun putih melambai di pinggir jembatan. 3. Legenda Kuyang, Kalimantan. Kisah, Kuyang adalah makhluk mistis dari Kalimantan yang berbentuk kepala manusia dengan organ tubuh menggantung tanpa badan. Makhluk ini dipercaya berasal dari praktik ilmu hitam yang dilakukan oleh seseorang demi keabadian atau kekuatan. Kuyang keluar di malam hari untuk mencari darah, terutama dari ibu hamil atau bayi. Kejadian nyata, di suatu desa di Kalimantan, seorang ibu hamil mengaku sering mendengar suara sayap mengepak di atas atap rumahnya pada malam hari. Setelah melahirkan, ia menemukan bekas luka kecil di tubuh bayinya, yang diyakini sebagai gigitan kuyang. Warga desa pun menggelar ritual untuk mengusir makhluk tersebut. 4. Hantu Wewe Gombel, Jawa Tengah. Kisah, Wewe Gombel adalah sosok arwah gentayangan yang digambarkan sebagai wanita tua dengan rambut panjang dan payudara menjuntai. Hantu ini dikenal suka menculik anak-anak yang sering ditelantarkan atau diperlakukan buruk oleh orang tuanya. Namun, Wewe Gombel tidak menyakiti anak-anak tersebut, ia justru merawat mereka hingga orang tuanya menyesal dan mencari anak-anaknya. Kejadian nyata, di sebuah desa di Semarang, seorang bocah hilang tanpa jejak selama beberapa hari. Anehnya, saat ditemukan di sebuah kebun kosong, ia mengaku dijaga oleh ibu baik hati, yang memberinya makanan. Warga percaya bahwa anak tersebut dibawa oleh Wewe Gombel. 5. Rumah Hantu Darmo, Surabaya. Kisah, Rumah Darmo di Surabaya terkenal sebagai salah satu tempat paling angker di Jawa Timur. Konon, rumah ini ditinggalkan pemiliknya setelah keluarga tersebut melakukan perjanjian pesugihan. Namun, mereka gagal memenuhi syarat perjanjian, yang akhirnya menyebabkan kutukan bagi keluarga tersebut. Sejak itu, rumah megah ini dibiarkan terbengkalai, dan arwah gentayangan konon sering muncul di sana. Kejadian nyata, beberapa orang yang penasaran dan nekat memasuki rumah ini mengaku melihat sosok wanita bergaun putih yang menangis atau mendengar suara-suara aneh seperti tangisan dan langkah kaki. Bahkan, beberapa pengunjung mengalami kesurupan setelah berada di dalam rumah. 6. Legenda Palasik, Sumatera Barat. Kisah, Palasik adalah makhluk gaib dalam kepercayaan masyarakat Minangkabau yang berkaitan dengan ilmu hitam. Sosok ini biasanya berupa manusia biasa di siang hari, tetapi di malam hari, kepalanya dapat terlepas dari tubuhnya, serupa dengan kuyang dari Kalimantan. Palasik dipercaya memakan janin dalam kandungan atau bayi yang baru lahir untuk mempertahankan kekuatan mistisnya. Kejadian nyata, seorang warga di pedalaman Sumatera Barat melaporkan sering melihat cahaya aneh di sekitar rumahnya pada malam hari. Beberapa ibu hamil di desa tersebut mengaku mengalami mimpi buruk dan kehilangan bayi secara misterius. Warga akhirnya melakukan ritual untuk mengusir Palasik yang dipercaya mengganggu desa. 7.
Arwah Gentayangan di Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Kisah, Alas Purwo adalah hutan di Banyuwangi yang dikenal sebagai salah satu kawasan paling angker di Indonesia. Konon, hutan ini menjadi tempat berkumpulnya makhluk halus, jin, dan para praktisi ilmu hitam. Banyak orang yang datang ke sana untuk bertapa atau melakukan ritual tertentu. Legenda mengatakan bahwa orang yang memasuki hutan ini tanpa izin seringkali tersesat dan tak pernah kembali. Kejadian nyata, beberapa wisatawan yang berkunjung mengaku mengalami hal-hal aneh, seperti mendengar suara panggilan di tengah hutan, padahal tak ada siapa-siapa. Ada juga kisah tentang orang yang tiba-tiba menghilang selama berhari-hari tanpa ingatan jelas tentang apa yang terjadi di dalam hutan. 8. Hantu Penunggu Lawang Sewu, Semarang, Jawa Tengah. Kisah, Lawang Sewu, yang berarti 1000 pintu, adalah bangunan peninggalan kolonial Belanda yang terkenal angker. Pada masa penjajahan, bangunan ini digunakan sebagai kantor kereta api dan penjara bawah tanah. Banyak tahanan yang disiksa hingga meninggal di tempat ini, menyebabkan arwah mereka diyakini bergentayangan. Kejadian nyata, penjaga malam dan wisatawan sering melihat sosok wanita berambut panjang yang dikenal sebagai hantu kuntilanak di lorong-lorong Lawang Sewu. Selain itu, ada pula penampakan sosok prajurit tanpa kepala yang konon adalah arwah para korban kekejaman di penjara bawah tanah. 9. Misteri Rumah Tua di Jalan Bahureksa, Bandung, Jawa Barat. Kisah, rumah tua yang terletak di Jalan Bahureksa, Bandung, menyimpan cerita seram tentang hantu noni Belanda. Konon, rumah ini dahulu milik keluarga Belanda, dan seorang anak perempuan mereka tewas secara tragis di sana. Arwahnya dipercaya masih menghantui rumah tersebut, terutama di malam hari. Kejadian nyata, beberapa pengunjung dan warga sekitar mengaku sering mendengar suara tangisan anak kecil dan suara piano yang dimainkan di tengah malam, meskipun rumah itu kosong. Bahkan, seorang penjaga malam pernah melihat penampakan seorang gadis bergaun putih menatap keluar jendela. 10. Hantu Nenek Gerondong, Banten. Kisah, Nenek Gerondong adalah sosok hantu yang dikenal dalam budaya masyarakat Banten. Hantu ini digambarkan sebagai wanita tua dengan wajah menakutkan yang sering muncul di kebun atau area sepi. Konon, ia menculik anak-anak kecil yang bermain terlalu jauh dari rumah. Kejadian nyata, seorang anak di suatu desa di Banten sempat hilang selama beberapa jam. Setelah ditemukan, anak itu tampak ketakutan dan bercerita bahwa ia dibawa oleh nenek tua berambut panjang ke sebuah gubuk tua di tengah hutan. Warga desa pun melakukan doa bersama untuk mengusir gangguan dari Nenek Gerondong. Hingga saat ini, masih banyak penelitian yang dilakukan masyarakat karena berusaha untuk mengungkap latar peristiwa maupun figur dalam kisah-kisah hantu menggunakan kritik sejarah. Cerita horor yang ada di Indonesia biasanya berkaitan erat dengan budaya atau mitos lokal yang sudah ada pada masyarakat. Cerita horor juga biasanya memiliki kerumitan plot yang membuat masyarakat menjadi serba penasaran dan ingin tahu. Bahkan, cerita yang tak kunjung terjawab membuat orang bertanya-tanya sampai cerita itu berakhir. Meskipun cerita horor sangat menyeramkan, masyarakat tetap ingin mengetahuinya demi menuntaskan rasa penasaran. Deretan cerita horor berdasarkan kisah nyata dari berbagai daerah Nusantara di atas membuktikan bahwa terdapat keragaman mitos dan legenda yang terjadi di lingkungan sekitar.